Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahnas Desta Oktarina. Saya adalah dosen tetap pada program studi Statistika dan Sains Data, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB University. Saya tergabung pada divisi pemodelan statistika dengan bidang keahlian pada optimisasi statistika. Sesuai dengan bidang keahlian saya, mata kuliah yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Statistika dan Analisis Data dengan kredit 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar statistika, pengertian tentang beberapa istilah dalam statistika, berbagai teknik memahami data atau data understanding, eksplorasi tentang keberadaan nilai ekstrim, pemodelan atau modeling, metode pengumpulan data, manajemen data, serta beberapa teknik penyajian informasi dalam presentasi hasil analisis yang dapat diterapkan pada berbagai bidang terapan seperti pertanian, biologi, sosial, bisnis, dan sebagainya. Rencana pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, yaitu diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar mampu memahami teknik-teknik pengumpulan data. Untuk bahan kajian atau pokok bahasan, pertemuan ini akan membahas metode survei dan teknik penarikan contoh. Untuk metode pembelajaran, kali ini mahasiswa akan mendapatkan materi melalui face-to-face kuliah dengan menggunakan slide PDF dan forum diskusi, dan nanti diakhiri dengan tugas dan kuis online. Adapun untuk pengalaman belajar, mahasiswa memperoleh beberapa memahami tentang teknik pengumpulan data, khususnya metode survei. Indikator keberhasilan dalam pertemuan ini dilihat dalam ketepatan dan kelengkapan dalam memahami dan menjelaskan metode survei dan teknik penarikan contoh. Demikian disampaikan mengenai rencana pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdapat 5, yang mana CPMK 1 adalah menyajikan, meringkas, dan melakukan eksplorasi data secara sistematis, baik untuk data kategorik maupun numerik. CPMK 2 mengidentifikasi hubungan antar peubah dalam berbagai jenis data dengan metode statistika yang sesuai. CPMK 3 merancang proses pengumpulan data yang valid sebagai dasar analisis dan penarikan kesimpulan. CPMK 4 menerapkan teknik visualisasi data untuk mendukung komunikasi hasil analisis secara efektif. Dan yang terakhir, CPMK 5 mengintegrasikan konsep analisis data dalam storytelling berbasis data, menyesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Adapun pada mata kuliah ini, komponen penilaian yang akan dibahas terdiri dari 3 komponen penilaian untuk mahasiswa, yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif dengan bobot 11%, hasil proyek dengan bobot 40%, dan yang terakhir, kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari kuis 9%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%, dengan presentasi terbesar pada proyek. Apabila tidak berkontribusi maksimal pada proyek yang diberikan, berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, mahasiswa tersebut tidak mencapai nilai maksimal. Berikut ini adalah sajian pengajaran mata kuliah Statistika dan Analisis Data pada kuliah pertemuan kelima dengan topik metode penarikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Oke. Baik, perkenalan dulu, nama saya Sahnas Desta Oktarina. Saya di sini menjadi pengajar dari mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Dan untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas metode penarikan contoh. Dan di sini seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk textbook ada dari Agresti, Franklin, Kingeberg 2018. Saya harap teman-teman di sini sudah baca semua ya bukunya ya. Materi yang akan kita bahas, izinkan saya sampaikan dulu capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ada 2, yaitu ada CPMK 3
dan CPMK dan sub CPMK 5. CPMK 3 adalah merancang proses pengumpulan data yang valid sebagai dasar analisis dan penarikan kesimpulan, dan sub CPMK 5 yaitu mahasiswa memahami teknik-teknik pengumpulan data. Jadi ini adalah target yang akan kita dapatkan ya dengan mengikuti perkuliahan di pertemuan kelima ini. Nah, adapun outline yang akan kita bahas, pertama review dulu dan pendahuluan, karena ini adalah pertemuan kelima, jadi harapan saya kalian sudah baca textbooknya dan juga masih paham ya materi di pertemuan sebelumnya apa saja, karena ini ada kesinambungannya juga dengan materi kali ini. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan penarikan contoh yang sahih itu seperti apa dan beberapa metode-metode penarikan contoh. Nah, ya sebelum kita mulai, karena saya ingin mengevaluasi nih nanti kalian kira-kira paham atau tidak gitu ya, apakah kalian udah baca dulu, silakan diakses pretest untuk pertemuan kali ini ya. Boleh mengakses langsung dengan IPB link, boleh juga dengan QR code. Waktunya 5 menit ya. Saya mulai dari sekarang. Oke, ini saya lihat sudah terisi ya semuanya, nilainya bervariatif. Ya, wajar karena memang belum kita bahas ya. Sebelum kita bahas, pendahuluan dulu. Ya, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa kita perlu mengambil contoh? Gimana? Populasi. Menduga populasi, betul ya. Menduga parameter populasi atau karakteristik dari populasi. Misalkan kita ingin tahu uang jajan mahasiswa itu berapa sih sebulan. Nah, itu adalah parameter populasi. Ya, kita ingin melihat ciri-ciri dari populasi. Cirinya apa ya uang jajannya itu? Populasinya siapa? Ya mahasiswa. Nah, kenapa kita mengambil contoh? Karena untuk mengambil seluruh mahasiswa mungkin tidak. Tidak, ya tidak mungkin. Makanya kita hanya mengambil subbagian populasi, ya. Nah, kalau kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, ini boleh tahu nggak grafik apa? Apa? Histogram, ya. Box plot yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ya betul ya. Box plot itu yang atas. Yang bawahnya apa? Kenapa kita membuat grafik ini? Untuk mengetahui apa sih? Sebaran, betul ya. Sebaran data. Sebarannya itu seperti apa? Apakah dia menyebar simetris atau menjulur ke kanan misalkan? Nah, itu adalah sebaran. Selain itu, kita juga harus tahu karakteristik. Karakteristik data. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu apakah ada pencilan ekstrim atau tidak, dan juga mediannya di mana, puncaknya di mana. Nah, itulah ukuran pemusatan atau karakteristik yang kita bisa dapatkan dari suatu sebaran. Nah, lalu nyambungnya dengan pertemuan ini apa? Nah, ini kan datanya sudah ada ya, kita explore. Pertanyaannya, kalau datanya belum ada, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan penarikan contoh. Betul ya. Lalu kenapa kita mengambil contoh? Tadi sumber daya terbatas. Andaikan pertanyaan saya tadi di awal, uang jajan mahasiswa itu berapa? Mahasiswa IPB satu fakultas aja ya, itu ada yang nyampe ribuan mahasiswa. Apakah mungkin kita mendata ribuan itu? Tidak, karena artinya kita harus mengerahkan tenaga surveyor yang banyak. Resource kita surveyornya nggak banyak, terbatas. Jadi kita pakainya sampling. Selain itu, alasan lain kenapa kita menggunakan sampel itu adalah karena waktu terbatas. Populasi yang 1000 orang, mau kita ambil datanya semua itu nggak mungkin, nggak ada waktunya. Jadi kita hanya mengambil sebagian. Selain itu juga
kalau kita ambil semuanya atau kita cacah semua, itu juga berpotensi merusak. Untuk kajian yang tadi mencari berapa sih rata-rata uang jajan mahasiswa, kayaknya nggak sampai merusak. Tapi kalau misalkan contoh surveinya itu atau studinya itu, saya ingin melihat mobil Tesla itu kan self-drive car ya, seberapa kuat dia dalam mengidentifikasi apakah ada objek di depannya atau enggak. Nah, uji kecepatan. Nah, kalau kita coba itu semua mobilnya, ada nggak yang dijual? Nggak ada kan, makanya kita harus sampel aja gitu untuk ini. Lalu yaitu mustahil mengamati populasi karena karakteristiknya juga sulit ya, kompleks. Nah, kapan penarikan contoh atau sampling kita baik? Kapan kita bisa melakukan sampel yang baik? Nah, itu ditentukan dengan validity dan reliability atau validitas. Validitas itu apa? Ini ya, sejauh mana instrumen mengukur apa yang akan diukur. Jadi ada 3 elemen. Ya, jadi valid itu dia seberapa akurat ya, titik-titik ini masa bisa kita lihat ya, yang valid itu ya, itu biasanya dia mengumpul, dia biasanya dekat di sini ya. Nah, ini valid, ini juga valid. Nah, ini valid, ini juga valid. Kenapa? Karena dia mendekati target. Valid itu tak dekat dengan targetnya. Tapi valid saja tidak cukup ya. Statistik yang dihasilkan dari metode penarikan contoh kita itu juga harus reliable. Reliable itu apa? Reliable itu artinya apa? Reliable itu dilihat dari ragamnya ya. Kalau dia ragamnya besar, ini valid sih, tapi dia tidak reliable. Kenapa? Karena mencar ya. Ragamnya besar. Jadi kalau ragamnya besar berarti tidak reliable. Jadi yang mana yang valid dan yang reliable itu yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena ragamnya kecil. Tahu dari mana ragam kecil? Jaraknya antar teman-temannya itu dekat. Span-nya tipis. Kalau ini enggak ya, dia ragamnya besar juga, abis itu nggak valid, nggak deket ke target juga. Nah, ini adalah ciri khas atau karakteristik statistik yang dihasilkan dari metode penarikan contoh yang baik. Nah, oleh karena itu kita harus tahu metode penarikan contoh itu ada apa aja ya. Di sini ini saya kasih clue deh gratis buat kalian. Ada 2 metodenya sebenarnya. Ada probability sampling dan non probability sampling. Coba kalau teman-teman di sini baca aja nggak apa-apa. Apa sih bedanya? Ya, metode penarikan contoh berpeluang dan tidak berpeluang. Ada yang mau peluntir? Ya, siapa namanya? Saya Elang. Oh, Elang. Oke. Apa bedanya? Untuk probability sampling itu dia ngambil contohnya itu acak, sedangkan kalau yang probability dia tidak secara acak. Oke, atau subjektif ya. Kemudian ada lagi. Nah, acak itu apa sih? Nah, ini nyambung nih karena kamu ngasih tahu kata acak, saya tanya. Acak itu apa? Oke. Namanya siapa, Mas? Syauqi. Oh, Syauqi ya. Syauqi apa? Acak tuh apa maksudnya? Acak itu antar sampelnya peluang untuk didapatkannya setara. Sama ya, setara. Bisa tahu setara atau enggak dari mana? Syaratnya kita harus punya apa dulu? Ini keyword yang harus menentukan, yang bisa menentukan kapan kita pakai penarikan contoh berpeluang dan tidak berpeluang. Ada yang bisa jawab? Daftar anggota. Oke, betul. Siapa namanya? Oke, daftar anggota yang memuat populasi atau di sini disebutnya sampling frame. Kalau sampling frame ada, berarti ke sini. Kalau sampling frame nggak ada, berarti non probability sampling. Kenapa sampling frame harus ada? Karena kalau kita tahu berapa jumlah populasinya dan orang-orangnya siapa, lalu kita menggunakan angka acak, setiap anggota dari list itu peluangnya sama, bisa kita hitung. Nah, tapi kalau sampling frame yang nggak ada, ya wassalam ya, kebetulan aja semua gitu. Oke, saya harap kalian paham ya dengan konsep ini. Kalau misalkan kalian dihadapkan pada kondisi itu tadi, surveinya ingin mengetahui uang jajan mahasiswa per bulan. Lalu saya suruh mahasiswa buatkan survei, kuesioner Google Form, dan saya harap mahasiswa itu bisa mendapatkan 30 sampel yang mengisi Google Form tersebut. Lalu mahasiswa itu menyebarkan link Google Form-nya ke teman-temannya bebas gitu. Nah, isi ya, tolong isi ya gitu. Nah, di akhir periode setelah seminggu saya lihat, wah udah ada 40 responden yang mengisi. Kalau si
situasinya seperti itu masuk ke metode sampling berpeluang atau tidak berpeluang? Ada yang volunteer? Atau saya tunjuk aja ya, coba Putra. Dia ya Berpeluang atau tidak berpeluang? berpeluang. Berpeluang. Oke, yang lainnya? Ya, siapa namanya? Raffi. Oke. Menurut kamu berpeluang atau tidak berpeluang? Berpeluang. Berpeluang juga. Ada yang punya pendekatan yang berbeda atau jawaban beda? Ya, probability. Kenapa menurut kamu not probability? Karena dia kayaknya buat daftar anggota populasinya nggak tetap. Iya, betul. Ya. Tadi betul yang disampaikan oleh Rakesha ya. Kalau kita hanya menyebarkan saja tanpa tahu orang-orangnya siapa, itu namanya kebetulan. Ya. Dan itu lawan dari statistik sebenarnya, karena statistik itu pakai acak. Itu tidak acak. Jadi meskipun secara istilah kalian random kasih aja ke orang, itu bukan random sebenarnya. Acak itu kalau kalian tahu semua jumlah orang-orang itu siapa, lalu kalian pilih dari situ berdasarkan bilangan acak. Nah, itu baru acak. Ya, betul ya tadi yang disampaikan. Lantas metode penarikan sampel atau contoh yang berpeluang itu yang kayak gimana? Ada berapa jenisnya? Jenisnya itu ada beberapa, banyak ya. Salah satu yang paling sederhana adalah simple random sampling. Simple random sampling itu seperti apa? Yaitu kita bisa memilih secara acak anggota populasi yang akan dijadikan contoh kalau kondisi populasinya relatif homogen. Nah, ini kan homogen ya. Anggap saja kita ini homogen ya karena warnanya hitam semua, ya sama. Nah, kalau saya ingin membangkitkan beberapa data ya, dan lalu saya urutkan, kemudian angka bilangan acaknya saya urutkan, lalu saya dapatkan bahwa sampelnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya, maka ini adalah simple random sampling. Ya, tapi sekali lagi ini kita lakukan kalau homogen. Nah, seperti ini ya. Ada juga yang dinamakan metode penarikan contoh berpeluang systematic random sampling. Kapan kita pakai ini? Tentu ya harus homogen, dan ini kembali lagi kalau probability kita tahu ya sampling frame-nya ya, atau daftar yang memuat seluruh anggota populasi. Nah, ini juga kalau strukturnya sistematis atau ada urutannya. Kita tinggal menentukan berapa K terpilih dan anggap saja di sini K-nya 4. Lalu setiap observasi keempat kita pilih nih 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Seperti ini ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Seperti ini. Maka inilah yang menjadi responden kita. Lalu bagaimana kalau kondisinya tidak homogen? Nah, ini kita akan melanjutkan ke yang namanya stratified random sampling. Anggap saja warna-warna ini yang membedakan karena sosial economic statusnya tuh beda. Ya, atau kalau mahasiswa UKT-nya beda. Ya, ada UKT golongan 1, ini golongan 2, ini di atas 2, anggap saja seperti itu. Artinya kita harus mempartisi populasi kita berdasarkan karakteristik tersebut. Lalu kita ambil secara acak ya dari masing-masing strata anggotanya. Misalkan dari yang UKT golongan ke bawah ya, yang satu ini observasi ini dan observasi ini. Ya, lalu golongan menengah kedua saya ambil yang ini, dan ini kembali lagi harus acak di dalamnya ya, kita harus bangkitkan bilangan acak. Lalu observasi yang ketiga yang ini dan yang ini ya, lalu sama-sama ada 6 ya respondennya, tapi cara pengambilan sampelnya berbeda ya. Nah, tapi ternyata ada juga yang heterogen, tapi heterogennya dalam kelompok ya, tapi antar kelompok dia homogen ya, antar gerombol dia homogen. Nah, ini kita pakai namanya cluster random sampling. Nah, kalau kayak gini, ini kan dalamnya udah heterogen ya, menjamin keragaman di dalam cluster. Jadi kita cukup mengambil clusternya saja. Misalkan di sini ada 6 cluster ya, sampelnya kita cukup ambil 3 cluster, tapi semua anggota dari cluster tersebut menjadi sampel. Anggap saja kita ngambil cluster yang ini, cluster yang ini, dan cluster yang ini. Nah, seperti ini ya untuk cluster random sampling. Nah, seperti ini.
selain itu, untuk kasus Indonesia, kalau misalnya kalian tahu Susenas ya, survei-survei di Indonesia, ini kita pakainya multi stage. Kenapa? Karena keragaman di Indonesia itu sangat tinggi. Makanya kita punya daerah 3T ya. Nah, oleh karena itu kita tidak hanya berklaster seperti ini, tapi di dalam klasternya juga itu kita acak, tidak semua terpilih ya. Dari gerombol terpilih kita pilih secara acak. Misalkan ini yang ini ya, dan yang ini yang klaster kedua yang biru, dan klaster 3 yang hijau. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya Bu, pertanyaan saya, kalau misalnya saya mau melakukan penarikan contoh untuk suatu kasus yang lumayan sensitif, misalnya kayak kekerasan seksual seperti itu, Iya, iya. apakah ada metode tertentu atau kita bisa pakai probability sampling tadi? Oke, good, bagus pertanyaannya ya, Fani ya namanya ya. Oke, betul ya, itu untuk isu-isu sensitif ya, kayak misalkan kekerasan seksual seperti itu ya, kita mustahil menggunakan ini. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu sampling frame-nya. Apakah kita punya orang-orang semuanya yang mengalami itu? Nggak punya kan? Itu isu sensitif, kita sulit mengumpulkan sampling frame-nya. Makanya teknik ini tidak bisa digunakan. Ya, karena tidak bisa digunakan, artinya ada opsi lain, yaitu yang akan kita bahas sekarang. Ini adalah non-probability sampling. Di sini kita akan belajar yang namanya non-probability sampling. Non-probability sampling atau teknik penarikan contoh yang tidak berpeluang itu banyak jenisnya juga. Ada voluntary sampling, ya. Di sini individu tuh volunteer atau sukarela, dia mau. Kayak kasus yang tadi, pakai Google Form aja kemudian terpilih suka-suka, dapat 40 responden, nah itu voluntary sampling. Nah, kalau yang ini kuota sampling. Ini hampir mirip dengan stratified ya, tapi ya sudah ada kuotanya. Ya, jadi misalkan saya ngambil 2 orang pertama atau 4 orang pertama untuk masing-masing gender, kuotanya kan 4. Siapapun, siapa cepat dia dapat, nah itu kuota sampling. Nah, selain itu ada juga yang namanya convenience sampling. Ini kebetulan ketemu, ya, convenience. Kemudian yang ada lagi yang namanya purposive sampling. Nah, purposive sampling itu kita mendasarkan kriteria tertentu dulu, ada screening dulu di awal. Misalkan saya hanya untuk surveinya itu untuk mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek, ya, dan juga dia jurusannya tertentu. Nah, itu karena ada screening maka dia adalah purposive. Nah, yang Mbak Fani tanya tadi itu bisa dijelaskan dengan snowball sampling. Kenapa? Karena informasi berantai yang digunakan. Ya, untuk mencari responden dengan kriteria tertentu sangat sulit. Ya, jadi dari mulut ke mulut. Nah, itu kita pakai snowball. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Ini rasanya sudah mau selesai, tapi saya karena tadi ada voluntary sampling, jadi saya pengen ada yang volunteer mungkin. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kali ini? Ya Bu, baik Ibu, untuk kesimpulan dari pembelajaran dari minggu ini, di sini juga belajar terkait bagaimana kita mengumpulkan data dari survei. Ada 2 cara, yaitu ada probability dan juga non-probability. Yang membedakan adalah dari kerangka sampelnya. Nah, pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan juga subjek dari penelitian tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Rakesha. Betul ya, kesimpulannya kurang lebih mirip ya, bahwa di sini teknik sampling itu tidak boleh kita serampangan ya. Kita harus menjamin bahwa teknik sampling kita sahih, valid dan reliable, dan juga kita harus tahu karakteristik kapan kita pakai probability dan non probability. Itu dilihat dari sampling frame-nya. Lalu kemudian metode itu juga harus disesuaikan dengan tujuan juga, karakteristik populasi dan resource yang kita punya ya, agar hasil pengumpulan data menjadi lebih akurat. Baik, alhamdulillah dengan tadi ada kita sampaikan kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Karena saya perlu mengevaluasi pembelajaran hari ini, tolong teman-teman di sini kembali lagi membuka post-testnya di link terlampir. Ya, ini waktunya 5 menit, silakan diisi.
Alhamdulillah saya lihat post-test dari kalian dan saya sangat bersyukur terjadi peningkatan skor yang sangat signifikan. Itu artinya pembelajaran hari ini cukup efektif. Saya berterima kasih atas partisipasi, atensi, dan perhatian kalian selama seluruh pembelajaran ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari saya. Pesan dari saya, semoga kalian sukses selalu, semangat dalam segala hal, dan tetap utamakan integritas. Izin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sajian pengajaran mata kuliah Statistika dan Analisis Data pada kuliah pertemuan kelima dengan topik metode penarikan contoh. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.